Shalom saudara-saudaraku. Ya, cuaca cukup lumayan panas ya. Ya, tapi ini belum seberapa neraka. Jadi kalau saudara panas, ingatlah betapa ngerinya neraka itu saudara-saudara ya. Baik, hari ini kita akan berbicara tentang sebuah topik ya, bagaimana sebenarnya lembah penentuan. Tadi di dalam ibadah satu saya sudah bagikan sedikit banyaknya bagaimana hari-hari ini ada orang-orang tertentu berseliweran di YouTube, lalu ada yang menyebut dirinya kristolog. Kadang-kadang bingung saya. Tadi pagi saya sudah bilang aneh-aneh saja. Kami ini kristolog katanya. Itu yang mualaf-mualaf itu saudara-saudara yang di YouTube berseliweran. Ketawa ketika ditanya bagaimana untuk mempertahankan kaidah kami, maka kami harus belajar kristolog. Lucu sekali. Mempertahankan kaidah kami, maka kami belajar di sana itu mempreteli bagaimana kristologi. Aneh. Sama dengan gini, menjaga keluarga kami di sini, keluarga saya, maka kugangguilah keluarga orang di sana. Adanya. Dari mana otaknya, nggak ngerti saya. Nah, itulah yang sekarang sedang terjadi. Ditambah lagi bicara kristolog. Mana ada kristolog di dalam kebenaran yang kita. Orang kalau belajar teologi itu ada secara akademisnya, dia itu dapatkan bicara kristologi, ilmu tentang Kristus. Ada pneumatologi, ada eskatologi, ada soterologi. Nggak pernah disebutkan saya ini eskatolog, saya ini seorang soterolog, saya ini seorang pneumatolog. Nggak ada. Tapi kadang-kadang saya ketawa saja. Tadi pagi saya sampaikan, hati-hati karena Tuhan akan bekerja. Dan menurut kitab Yoel pasal 3, nanti kita akan lihat saudara-saudara, ya, bagaimana Tuhan akan membalikkan semuanya perbuatan-perbuatan mereka. Dan untuk yang seperti itu kita tidak perlu menjadikan musuh, tapi kita perlu melakukan apologet atau sebuah perbantahan, pembelaan untuk semua yang mereka lakukan. Tapi memang itu. Nanti ketika kita gangguin dia punya rumah, ngamuk. Pencemaran agama. Begitu terus. Tapi kalau dia gangguin kita, bisa suka-suka nenek moyangnya. Nah, itulah yang kadang-kadang terjadi di bangsa ini, memang masih begitulah. Yesus memang tidak pernah mengajarkan kepada kita membalas dengan kejahatan juga. Tapi kita perlu menangkis memang. Bersyukur pada Tuhan ada banyak teman-teman atau hamba-hamba Tuhan lah saya katakan, yang senior-senior yang luar biasa dipakai Tuhan dalam bidangnya. Mencoba menangkis semuanya itu. Nah saudara-saudara, kita yang hari ini yang di dalam disebut umat Tuhan harus membentengi dan memperkuat diri dengan baik. Katakan amin. Karena begitu banyak ajaran-ajaran yang menyeleweng dan menyimpang hari-hari ini. Anda bilang, banyak yang bilang Kristen progresif. Saya beritahu itu tidaklah terlalu menakutkan. Ada sekarang ajaran dari Korea itu, Season Z. Itu sudah direkrutnya banyak sekali anak-anak muda. Mereka bermain dengan menggunakan ini, internet, Android HP. Mereka mencoba membawa banyak anak-anak muda kita. Ada satu gereja yang kebaktiannya bagus itu anak. Masih di dalam ibadah setiap hari Minggu. Tetapi tidak taunya sudah dicekoki ajaran yang dari luar. Itu ajaran si Zonzi. Liman Hi. Ia punya menganggap dirinya sebagai seorang nabi. Pada akhirnya dia nanti ngajarin, harus dengerin saya, jangan yang lain. Kira-kira begitu. Memang kalau saya dengar-dengar masuk ke Nias belum ya. Tetapi ingatlah baik-baik, dengan kecanggihan teknologi ini semua bisa. Pada hari Sabtu kemarin, pagi-pagi saudara-saudara, bukan semalam ya, hari Jumat ya. Ada seorang anak Tuhan, dulu anak binaan kita. Jadi muridnya saya, tapi dia jauh rumahnya dan dia melayani di gereja lain. Dan dia datang pada saya berbicara.
Pak, saya dengar di YouTube itu begini. Ada 4 pertanyaannya. Termasuk diberitahukan bahwa perpuluhan itu tidak usah lagi, Pak. Itu perjanjian lama. Terus lagi ini, Pak, bicara tentang dunia pendidikan. Ada salah seorang katanya yang mengatakan sudah dikuasai oleh 666 antikristus. Di jidat ditaruh nanti di sini, ditaruh di sini. Aduh, chip taruh, dan semuanya saudara-saudara seolah-olah itu sepertinya baik adanya. Dan saya menjelaskan dengan baik, dan dia berkata terima kasih Pak, bersyukur kali aku belajar lagi kita ya. Saya bilang kau dengan nampak-nampak di mana batang hidungmu selama ini. Belajarlah untuk terus lagi, terutama tentang masalah Taurat. Ada yang bilang Taurat itu sudah dibuang. Tidak perlu lagi Taurat perjanjian lama, perjanjian baru yang betul. Mengapa? Karena Tuhan sudah menyelesaikan hukum Taurat itu. Tidak ada lagi Taurat itu. Halo, Anda harus belajar lagi. Dalam Taurat itu ada 3 jenis biasanya di dalamnya isinya. Yang dilakukan itu ada 3 biasanya. Satu itu ada ritual yang namanya pengorbanan, korban, ritual. Itu kan masuk ke bait suci itu ada korban sembelihan, korban bakaran yang dipersembahkan. Tapi ada yang kedua yang harus tahu bahwa ada yang disebut dengan hukum moral. Hukum moral itulah yang disebut dengan 10 hukum Taurat. Dan kemudian ada hukum di situ, hukum pemerintahan yang mereka memang biasa lakukan. Ya, jadi ada adat istiadatnya. Ada segala sesuatu yang, nah saudara-saudara dengar baik, yang diselesaikan Tuhan yang ditiadakan itu adalah hukum yang mana? Hukum yang disebut dengan ritual tadi, pengorbanan itu. Sedangkan Taurat yang bicara hukum moral itu masih berlangsung. Apa yang kau tabur kata Alkitab, itu pasti kau tuai. Termasuk di dalamnya itu, kalau dibilang perpuluhan tidak ada lagi, termasuk di dalamnya itu masih berlangsung. Cuman ada yang mengatakan lagi ada ajaran ya enggak, sudah selesai itu perpuluhan itu begini. Saya bilang saya nggak mau berdebat. Sudahlah, kalau di dalam perjanjian baru menyatakan bahwa memberilah engkau dengan sukacita, sukarela pemberianmu itu. Kalau di dalam perjanjian lama cuma 10%, seharusnya perjanjian baru bukan 10% lagi, tapi seluruh hidup kita persembahkan kepada Kristus. Tapi ukuran 10% itu kenapa? Karena Yahudi itu memang pelitnya luar biasa, makanya 10% dikasih tahu. Jadi saudara-saudara, tidak ada ceritanya kita selalu mengikuti semua apa yang di YouTube itu belum tentu benar. Karena harus diakui pula memang ada pendeta yang memperkaya diri dengan perpuluhan itu. Makanya marahlah banyak orang, malahnya jemaat. Iya, itu ada memang. Tapi bukan berarti itu meniadakan semuanya. Tidak saudara-saudara, tidak. Jangan ikutin dengan semua ajaran yang memang kita menyimpang semua. Banyak yang bertambah, ditambah, dikurangin lagi. Nah saudara, termasuk Kristen progresif itu. Orangnya kan baik, masa Tuhan itu maha kasih enggak? Ya maha kasih. Nah, kalau tuh ini orang baik, tidak menipu, tidak mencuri, tidak berbohong, rajin memberi sedekah dan semua, masa dia dibikin Tuhan masuk neraka? Berarti Tuhan itu tidak maha kasih lah, kejam Tuhan itu. Maka mulailah berpikir, iya juga ya. Jadi dia sedang membawa sebuah opini, pendapat bahwa kekristenan mengajarkan selamat bukan lagi karena Yesus. Bukan karena pengorbanan darah Yesus. Selamat kau karena kau berbuat baik. Dan itu tidak benar. Tapi di bawahnya digiringnya. Banyak orang yang ikut. Saudara, sebenarnya itu bukan Kristen menurut saya. Ya, liar. Ajarannya tidak benar. Ajarannya tidak sesuai dengan Alkitab katakan. Itu sebabnya Anda semua belajarlah setiap firman Tuhan. Ketika Anda dengar firman Tuhan hari Minggu, catatlah, jangan cuma mendengar. Karena sekarang ini begitu ngerinya.
Orang berputar-putar dengan berbagai hal, dengan segala cara mencoba. Supaya apa? Supaya kita menyimpang dari kebenaran, lari dari kebenaran, jauh dari kebenaran. Pada kesempatan ini saya harus mengingatkan ya saudara ya. Kita lihat Yoel pasal 3 dengan cepat. Ayat yang ke-9 sampai 17. Saya baca ayat yang ke-9, saudara-saudara baca dan seterusnya dengan cepat. Sekali lagi dengan cepat Anda lihat ya. Buka Alkitab saudara. Berkat untuk umat Tuhan. Saya baca ayat 9, saudara baca ayat yang 10, demikian selanjutnya. Maklumkanlah hal ini di antara bangsa-bangsa. Bersiaplah untuk peperangan, gerakkanlah para pahlawan. Suruhlah semua prajurit tampil dan maju. Ayat 10. Bergeraklah dan datanglah segala bangsa dan segenap penjuru, berkumpullah ke sana. Bawalah turun ya Tuhan pahlawan-pahlawanmu. 12. Ayunkanlah sabitmu sebab sudah masak tuayan. Marilah iriklah sebab sudah penuh tempat anggur, tempat-tempat pemerasan kelimpahan. Sebab banyak kejahatan mereka. Matahari dan bulan menjadi gelap, bintang-bintang menghilangkan cahayanya. 16. Sama-sama ayat 17, 2-3 ya. Maka kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan adalah Allahmu yang diam di Sion, gunungku yang kudus, dan Yerusalem akan menjadi kudus, dan orang-orang luar tidak akan melintasinya lagi. Saudara-saudara, pada kitab ini kita belajar bagaimana sebenarnya Tuhan sedang melakukan sesuatu. Tuhan melihat ada banyak sekali kejahatan, dan Tuhan ingin melakukannya di antara bangsa-bangsa. Dan dia sebutkan, saudara-saudaraku, apabila kita ini berbicara tentang sebuah penghukuman dari Tuhan, maka sesungguhnya di dalam penghukuman itu yang Tuhan lakukan, Tuhan juga merindukan kita dipakai Tuhan menjadi alatnya. Dan Tuhan berkata, siaplah untuk peperangan. Berarti Tuhan mau pakai kita. Mengapa berbicara peperangan? Karena hidup kita, dalam perjalanan kehidupan, kita akan mengalami banyak peperangan. Ingat, musuh kita bukan orang-orang, musuh kita bukan siapa, tapi yang terpenting ada dua hal musuh kita harus kita taklukkan. Ada dua. Yang pertama, musuh kita menurut kitab Efesus 6 itu adalah iblis, penguasa di angkasa, roh jahat di udara. Bukan darah daging, bukannya manusia, bukannya sesama kita. Itu adalah diperangi. Pada waktu Tuhan ingin melakukan penghukuman, Tuhan ingin kita siap sedia. Katakan amin. Siap sedia menjadi seorang prajurit, tampil dan maju. Yang kedua yang harus diperangi adalah ini. Tunjukkan diri Anda. Siapa yang diperangi? Tunjukkan dulu. Ini, bilang 2-3 ya. Ini, bukan itu. 2-3 ya, ulangi. Ini, bukan itu. Nah. Ibu, musuhmu bukan suamimu, ibu. Musuhmu itu setan yang di dalam suamimu. Itu maksudnya, saudara-saudara. Ngerti maksudnya? Bukan suamimu musuhnya, bukan. Iblis dan ini ego, sombongnya ini, angkuhnya ini. Inilah yang menjadi musuh. Itu sebabnya Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, musuh kita ini namanya ego kita ini di dalam kita ini. Maka yang saya mau katakan kepada kita adalah taklukkan, jadi kita sebagai seorang prajurit. Kalau kita mau berperang, prajurit, lalu tempalah mata bajakmu menjadi pedang.
Nah jadi mata bajak itu pekerjaan zaman dulu itu kan orang kalau kerja di ladang itu kan mata bajak. Di sini memang nggak ada yang belum pernah aku temukan. Karena kalau di kampung saya itu banyak sekali karena pakai lembu, pakai sapi, pakai kerbau. Itu mata bajak itu ada begini tiangnya begitu ya, dimasukkan ke dalam tanah baru lembu itu tarik sehingga ditekan. Terbukalah tanah itu. Itulah membajak sawah, membajak ladang itu. Dan yang menariknya adalah saudara-saudaraku, Tuhan bilang pekerjaanmu itu jadikan menjadi alat peperangan, alat senjata. Pisau jadi tombak katanya di dalam kitab Yoel pasal 3 ayat 10 ini. Jadi saudara-saudara, ternyata alat Tuhan, pekerjaan Anda itu menjadi alat apapun pekerjaan Anda. Dan Anda harus berkata apapun pekerjaanmu, tukang becak kah, hanya pedagang kah, PNS kah, apa saja. Jadi Anda harus berkata, aku ini pahlawan. Ayat yang ke-10 berkata, aku ini pahlawan. Halo? Anda harus berkata, aku ini pahlawan. Lalu kita bergerak dari segala bangsa, datanglah katanya. Dari segala penjuru. Duduk nanti di sana, Tuhan ada di lembah Yosafat. Lembah Yosafat itu artinya adalah lembah penghakiman. Tuhan menghakimi semua orang. Dan dalam Tuhan menghakimi itu, penghakiman yang Tuhan mau lakukan, Tuhan ingin kita semua dipakainya. Wih, hebat sekali. Dalam pemakaian Tuhan itu dipanggilnya ayunkan sabit ayat 13. Jadi sudah masak tuaian. Jadi menuai. Saudara-saudara, yang menarik sekali di situ, kita dijadikan Tuhan sebagai prajurit. Kita yang dulunya lebay, lemah, tapi kita berkata, aku ini pahlawan. Jadi semua kita tidak ada lagi yang bicara tentang, saya tidak bisa Pak, tidak mungkin, siapalah saya Pak, gak ngerti aku ini. Lembah penghakiman Tuhan akan menghakimi bangsa-bangsa. Dalam penghakiman itu ternyata Tuhan sekali lagi ingin memakai saudara. Itu sebabnya ayat 14. Ayat 14. Banyak orang di lembah penentuan. Hari Tuhan sudah dekat. Banyak di lembah penentuan. Nah, ini yang saya mau kita sama-sama belajar nih. Lembah penentuan. Mari kita buka slide-nya. Yoel 3 ayat 14. Apa itu lembah penentuan? Di dalam beberapa terjemahan. Terjemahan dari ini LAI, Alkitab kita, itu lembah penentuan. Tapi kalau terjemahan yang lain, dikatakan banyak orang menunggu di lembah untuk menentukan, untuk menantikan keputusan hukumannya, karena hari Tuhan sudah dekat di lembah keputusan itu. Jadi penentuan adalah lembah keputusan. Katakan 2, 3 ya. Lembah penentuan adalah lembah keputusan juga. Dalam terjemahan yang lain bahasa Indonesia masa kini, Alkitab terjemahan bahasa Indonesia masa kini disebutkan beribu-ribu orang di lembah penghakiman, sebab di sana hari Tuhan akan segera tiba. Lembah penghakiman, Tuhan, hari Tuhan tiba. Jadi saudara-saudaraku, banyak orang di lembah penentuan, artinya banyak orang di lembah keputusan, yang arti sesungguhnya punya sebuah kesempatan untuk memutuskan dia mau ke kiri atau ke kanan. Jadi kalau ada hari ini, dengar baik, dipakai Tuhan untuk sesuatu yang besar, menjadi seorang prajurit pahlawan, Anda harus melihat banyak orang di sana di lembah penentuan. Di lembah penentuan orang yang bingung mau kemana hidupnya. Itu sebabnya lembah penentuan artinya waktu dia memutuskan, itu menentukan tujuan hidupnya.
menentukan bagaimana nanti dia keputusan harus diambil, bagaimana masuknya nanti dalam kekekalan. Saudara dan saya perlu mengerti bahwa orang harus mengambil keputusan, karena keputusannya itu menentukan nanti dia mau jadi apa. Dan orang sekarang di luar sana banyak yang bingung. Halo, bingung dia. Bagaimana aku ini? Putuskan. Sebaiknya Anda sungguh-sungguhlah. Putuskanlah. Sebaiknya Anda setialah. Berjalanlah Anda dalam Tuhan. Pada waktu saya dulu mengambil keputusan menjadi hamba Tuhan, itu betul-betul keputusan yang harus saya ambil dengan cepat. Karena itu berbicara hidup saya di masa depan. Antara saya harus kerja dengan segala uang yang bisa saya peroleh, dengan melayani yang saya hanya memperoleh jiwa-jiwa yang akan diselamatkan. Dan ingat baik, keputusan seringkali diambil, hati-hati ya. Jangan pernah berpikir semua yang enak, yang sedap, yang indah, itulah yang Anda ambil sehingga Anda pikir itu keputusan yang benar. Seringkali justru itu perangkapnya di situ ada di dalam. Tapi Anda bisa memutuskan, caranya apa? Coba putuskan sesuai dengan kebenaran. Firman Tuhan harus Anda pegang. Yang sesuai dengan kebenaran mana? Yang sesuai dengan firman mana? Memang menderita engkau dengan keputusanmu itu, tapi engkau berbahagia di kemudian hari. Daripada kau ambil keputusan yang enak hari ini, kau bisa saja tipu-tipu orang, senang kau hari ini, tapi ujungnya di sana kau tidak dipercaya orang lagi. Kau akan dibuang orang. Tadi pagi saya sudah beritahu, nanti dengar di waktu saya upload ya. Tadi pagi saya sudah bagikan tentang Saul. Saul mengambil keputusan yang salah. Dalam keadaan terjepit mereka berperang memang dengan Filistin. Dia sudah terjepit, rakyat lari semuanya, tak kemana-mana semuanya. Dan tidak ada lagi sepertinya yang dia pegangi. Kenapa? Karena sudah pada terserak-serak. Sebelumnya memang Samuel sudah bilang, aku nanti datang. Sebelum kau berperang supaya kau menang, nanti tunggu 7 hari lagi aku datang. Nanti aku akan mempersembahkan korban bakaran. Kau siapkan saja korban itu, nanti aku akan berdoa, mendoakan kalian. Nanti kalian akan menang. Dan betapa luar biasanya seorang nabi imam yang berkata demikian. Dan semua bangsa itu, Raja Saul senang. Singkat cerita, mereka ada di medan peperangan. Sebelum berperang, mereka menunggu Samuel. Hari pertama tidak hadir, hari kedua tidak datang, hari ketiga masih bisa karena masih hari ketiga, hari keempat. Tapi begitu memasuki hari keempat, begitu hari kelima, oh rakyat sudah mulai ketakutan. Udah ada yang lari ke gua-gua batu, bersembunyi ke bukit batu, bersembunyi di liang-liang batu, di perigi. Dan akhirnya Saul sudah melihat terserak-serak. Udah semua rakyat terserak-serak semua, dia pun bingung bagaimana ini. Akhirnya dia pun berkata, sudah hari ke-7 Samuel tidak datang-datang. Dia bilang, udah kasih sama aku aja itu korban bakaran, biar aku persembahkan. Ini sudah hari ke-7 Samuel gak datang-datang. Padahal dia tidak boleh mempersembahkan itu. Itulah lembah penentuan bagi dia. Keputusan harus diambil. Sayangnya dia ngambil keputusan yang salah. Dia persembahkan korban itu. Seharusnya imam yang mempersembahkan, bukan raja. Itu aturan perjanjian lama. Namun apa boleh buat, dia lakukan demi untuk menangkan hati semua orang. Akibatnya apa yang terjadi? Begitu selesai dipersembahkan korban, datanglah Samuel menyongsong. Samuel bilang, apa yang kau bilang ini? Apa yang kau lakukan? Apa dijawab Samuel? Apa yang dijawab Saul? Terserak-serak rakyat, kau pun lama kali datang, makanya ku bikinlah ini. Apa yang dikatakan Samuel? Camkan ini. Perbuatanmu bodoh. Maka oleh karena itu, kerajaanmu, kokoh tahtamu tidak akan teguh. Lalu Tuhan bilang, mulai hari ini melalui Samuel, kau dibuang. Tuhan mencari pengganti yang sesuai dengan hatinya. Dan sejak itu, memang setelah itu Samuel berdoa lagi, menang mereka. Tapi sejak saat itu Saul ditolak Tuhan.
tahtanya tidak kokoh lagi. Dan yang paling mengerikan, setan masuk dalam dirinya. Makanya dia seperti orang kepanasan, seperti orang yang kesurupan begitu di istana. Tidak bisa tenang. Saudara-saudara, keputusan yang bodoh. Dia harusnya jangan mempersembahkan korban, karena itu urusan Tuhan. Urusan imam, maksud saya, dengan Tuhan, bukan urusan dia. Saudara-saudaraku, perbuatan yang bodoh. Saudara, hati-hatilah dalam pengambilan keputusan Anda. Lembah penentuan itu begitu banyak yang harus Anda jalani. Keputusan-keputusan penting Anda harus lakukan. Untuk anak Anda, untuk kehidupan Anda dan saya juga, semua kita. Putuskanlah dengan benar sesuai dengan kebenaran. Putuskan dengan baik sesuai dengan firman Tuhan. Jangan putuskan sesuai dengan keinginan daging Anda. Karena itu pasti akan mendatangkan penderitaan, kesusahan. Amin, saudara-saudara. Nah, sekarang kita mau melihat, itu Saul. Nanti lihat, dengerin khotbahnya di ibadah saat. Nah, yang kedua, sekarang kita mau melihat yang namanya Rut dan Naomi. Nah, kita belajar ini lagi, saudara-saudara. Keputusan-keputusan penting apa yang diambil? Kita lihat slide-nya selanjutnya, itu Rut dan Naomi. Rut pasal 1, kita buka ayatnya. Perhatikan baik-baik. Rut pasal 1. Dengan cepat lihat ayat yang ke-7 sampai 18 ini ayatnya, tapi pelan-pelan ya. Berangkatlah ia dari tempat tinggalnya bersama-sama dengan kedua menantunya ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda. Ayat 8, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya, pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasihnya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu kepadaku. Perhatikan baik-baik. Rut dengan suaminya bernama Elimelek berangkat ke negeri orang, ke Moab dari Yerusalem. Kemungkinan besar memang pada saat itu terjadi kelaparan, sehingga mereka hijrah ke negeri orang. Pada waktu mereka pergi, Elimelek mati, dan kemudian anaknya Mahlon dan Kilion menikah dan mendapat istri atau perempuan Moab. Dan yang luar biasa, menantunya ini begitu baik sekali. Menantunya ini dua-dua sangat mengasihi, dan mereka memang benar-benar berdua, menantu dengan mertua ini betul-betul saling mengasihi, saling menyayangi. Dan yang luar biasa, saudara-saudara, inilah makanya kalau kita belajar kitab Rut, pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Apa itu pelajarannya? Pelajarannya, jangan pernah keluar dari rencana Tuhan walaupun penderitaan. Rut lari dari Israel karena kelaparan. Dia pergi ke tanah Moab itu, dan di sana mereka tinggal. Yang terjadi bukan malah kesenangan, kebahagiaan. Elimelek mati, Mahlon dan Kilion anaknya dua-dua mati. Tinggallah dia dengan menantunya dua orang, Rut dan Naomi. Rut dan Orpah. Dua menantu ini begitu baik. Makanya ada tema khotbah berjudul 3 janda dalam satu rumah. Itu tema khotbah bagus itu. Berapa? 3 janda dalam satu rumah. Semua udah jadi janda. Rut, Orpah, dan mertuanya Naomi. 3 janda. Dan 3 janda dalam satu rumah ini akurnya luar biasa. Saling menyayangi, saling mengasihi. Dan kemudian didengar Rutlah bahwa di Israel Tuhan sudah mendengarkan, Tuhan sudah memelihara umatnya, menolong umatnya. Pulanglah dia. Di dalam perjalanan itulah ayat ini berbicara. Rut bilang, Naomi bilang sama Rut dan Orpah, pulanglah engkau, kembalilah engkau ke rumahmu. Pulanglah. Artinya Naomi bilang, kau masih muda, pulanglah, kau masih bisa menikah lagi.
Kau masih bisa dapat suami. Nanti Tuhan akan memberkati rumah tanggamu. Ayat 10-nya dibilangnya, kiranya kasih karunia Tuhan, engkau akan mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya nanti. Saudara-saudaraku ya, diciumnyalah mereka. Tapi apa yang terjadi? Mereka nggak mau, mereka nangis dan bilang, tidak, kami ikut dengan engkau, pulang kepada bangsamu. Tapi Naomi bilang, pulanglah anak-anakku. Mengapa kau turut dengan aku? Nggak ada lagi anakku laki-laki yang bisa kuberikan kepadamu nanti jadi suamimu. Pulanglah, pulanglah anak-anakku, pergilah. Udah tua aku ini, untuk bersuami lagi nggak mungkin. Pulanglah supaya kau masih ada harapan. Dan dia bilang, sekalipun oke lah, sekalipun hari ini aku bersuami lagi, aku punya anak lagi, nggak mungkin lah aku kasih sama engkau. Begitu jauhnya kan, jaraknya kan. Udahlah, pulanglah. Nanti kau tunggu anak itu nanti sampai dewasa, kalaupun aku bersuami, nggak mungkin lagi jadi suamimu. Udahlah, pulanglah anakku. Ayat 13 dia berkata, lebih pahit yang kau alami anakku daripada yang kau alami. Iyalah, betul lah, lebih pahit. Kenapa? Orang dia datang lengkap, suami istri anak-anaknya dengan bekal yang banyak, sampai di Moab hancur semua. Suaminya mati, anaknya mati. Wah, sebuah penderitaan itu. Pahit yang kau alami. Nah, disitulah lembah penentuan buat mereka. Lembah keputusan harus diambil. Naomi itu adalah mertua yang baik sekali. Dia bilang, pulanglah, nggak mungkin lagi, sudahlah. Biarlah aku sendiri, biarlah aku mati, nggak apa-apa. Tapi kalian masih bisa menyambung nyawa, masih bisa berkeluarga, masih punya kesempatan besar untuk melanjutkan hidup. Saudara-saudara, menantu yang seperti itu bagaimana cara berpikirnya? Disitulah lembah penentuan. Saya tanya pada saudara, adakah kita yang seperti itu mungkin? Dalam kehidupan kita, kalau kita mau melanjutkan ini kehidupan, mau ke kanan maksudnya, inilah yang terjadi. Kalau mau ke kiri saya pilih, ini yang terjadi. Bagaimana saya ini Tuhan? Coba dulu pikirkan dengan baik. Pernahkah Anda alami atau sedang Anda alami sekarang? Waktu saya mengalami apa yang disebut dengan lembah penentuan ini dalam hidup saya di masa lampau, dan saya akhirnya memutuskan untuk menjadi hamba Tuhan, memutuskan untuk datang ke Nias lagi yang waktu itu, mohon maaf, tanda kutip waktu itu, Nias ini seperti tempat pembuangan bagi banyak orang, termasuk saya. Tapi keputusan itu diambil sepertinya bodoh menurut dunia. Tapi pada akhirnya saya bersyukur sekali ngambil keputusan itu. Walaupun memang harus diakui penderitaannya banyak. Bercucuran air mata, berlinang air mata, menabur benih tadi tapi dengan bercucurkan air mata. Menabur benih, menyampaikan kebenaran kepada banyak orang, bercucuran air mata. Kadang-kadang makan tak makan, sulitnya luar biasa kehidupan. Nah, saya melihat juga kadang-kadang bertemu dengan teman-teman di Medan. Bagaimana mereka? Mereka sudah kerja. Mereka punya banyak sekali investasi. Mereka punya banyak uang. Kadang-kadang hati saya bilang gini, aduh Tuhan, salahnya yang kupilih dulu keputusan itu. Bagaimana ini Tuhan? Tapi keputusan sudah diambil. Pada waktu itu saya sudah yakin ini keputusan Tuhan yang taruh. Tapi ada, kadang-kadang ada gejolaknya. Samalah, nggak usah kita jauh-jauh. Bapak ibu sekarang yang sudah menikah, macam mana? Ada kamu mikir, entah yang salahnya dulu aku ini menikah. Bilang dulu kiri kanannya dulu. Aku mengerti siapa yang dimaksud, bilang saudara-saudaraku. Entah salahnya dulu aku ini. Kenapalah dulu aku mau sama dia ini. Istri saya suka bilang sama saya, Pak, ini kalau iseng-iseng malam-malam. Ini obrolan apa? Obrolan ngarung ngidul. Pak, jujur kau dulu Pak. Saya jujur, apa?
jujur kau dulu, kenapa lah dulu kau mau sama aku? Itu pertanyaan aneh, saudara. Anak sudah 4. Sebentar lagi pun udah bisa punya cucu. Masih ditanya yang aneh-aneh. Itu saya, saudara. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Katakan sama saja bilang. Haleluya, saudara-saudara. Kita bingung kan, kenapalah aku ini? Saudaraku, lembah penentuan begitu Anda putuskan, Anda tidak bisa kembali. Begitu Anda putuskan gini, Anda tidak bisa mundur lagi. Anda harus tinggal apa? Jalani hidup. Dan Anda harus berkata seperti kitab Yoel, aku ini pahlawan. Aku bisa. Aku jalani hidupku bersama Tuhan. Aku pasti menang. Kalau keputusan sudah Anda ambil, jangan mundur lagi. Tapi itu pertanyaan istri saya. Saya tahu dia ingin supaya telinganya mendengarkan yang senang-senang, yang indah-indah dan berbunga-bunga. Biasa itu saudara-saudaraku, biasa. Dan kami panjang cerita. Coba lagi, ini ada pertanyaan aneh. Ini wanita suka begitu. Ditanyanya lagi, Pak, sayangnya kau sama aku, Pak? Coba mikir nggak saudara-saudara? Kurang sayang apa lagi? 4 anak. Macam mana lagi membuktikannya gini? Dengarkan saya bapak-bapak. Dia bukan perlu jawabanmu yang sepertinya logis dan penuh dengan doktrin-doktrin. Dia nggak perlu jawaban yang doktrin. Ya, itu menurut Alkitab. Secara kristologi, dia nggak perlu jawab itu. Dia cuma perlu jawaban yang menyentuh hatinya. Sederhana saja. Apa yang harus dilakukan? Bawalah dia keluar. Peganglah tangannya. Ajak dia keluar. Lalu coba lihat. Bilang, coba kau lihat mah ke atas. Apakah langit masih biru? Dia akan jawab, iya, kenapa rupanya? Apakah hujan masih jatuh ke bumi? Iya, begitulah cintaku padamu. Enggak pakai doktrin, enggak pakai, menurut kristologi, pneumatologi, enggak perlu jawab itu. Tapi itu sering akan muncul dan bisa jadi, dengar baik, bisa jadi itu jadi bahan kita bertengkar. Karena suami bilang, ya gak adanya gilanya pertanyaanmu. Kan gitu kan, suami kan gitu suka ngomong. Gak ada logis, gak ada otakmu. Bodoh kali memang, nampak kali kau turunan mana. Akhirnya mulai nampak kali kampung kau yang paling bodoh. Udah panjang ceritanya lagi. Akhirnya ribut lagi gitu. Padahal sebenarnya jawabannya sederhana. Gak usah terlalu diributkan. Namanya jangan lupa saudara-saudara. Begitu keputusan diambil. Jangan mundur. Anda harus maju terus. Amin saudara-saudaraku. Mari kita lihat apa keputusan daripada kedua menantunya ini. Ayat 6, ayat 15. Ayat 14. Ayat 14. Kita baca sama-sama ayat 14. 2, 3 ya. Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu, minta diri, tapi Rut tak berpaut padanya. Orpa minta izin. Salahkah Orpa di situ? Tidak. Berdosakah? Tidak, karena mertuanya menyayanginya. Dia pulanglah, dia kembali di tengah jalan tadi sudah di jalan mereka. Dia cium mertuanya, pulang kembali. Tapi Rut beda. Di lembah penentuan itu Rut keputusannya beda dengan Orpa. Mari kita lihat apa yang terjadi dengan keputusan itu. Orpa dengan keputusannya itu kembali dan selesailah sudah. Tidak ada lagi catatan satu kali pun namanya. Berhenti di situ. Tapi Rut menarik sekali. Dia tetap setia bersama mertuanya. Dan kemudian ayatnya yang selanjutnya 15. Naomi bilang, telah pulang iparmu itu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tapi Rut bilang, jangan desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi
Wih, ke situ jugalah aku pergi. Di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Keputusan luar biasa. Nggak main-main ini keputusan ini menyeramkan. Kenapa? Karena Rut ini orang Moab. Rut itu orang Yahudi, orang Israel. Adatnya beda, budayanya beda, agamanya juga beda. Bagaimana hukum-hukumnya di sana beda. Tapi dia berani bilang, di mana engkau ada, di situ aku ada. Bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Ida, hebat keputusan itu. Dalam lembah penentuan yang seperti itu, Anda tahu yang terjadi kemudian hari. Pada akhirnya, saya nggak panjang lagi ceritanya. Anda bisa baca semuanya, luar biasa. Ya, ayat 18, dengan cepat Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia. Berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Nah teruslah dia, terus. Ya sudahlah, mereka berangkat kembali ke Israel. Saudara-saudara, hari ini apa sebenarnya keputusan dalam hidupmu? Apa keputusan dalam dirimu hari-hari ini yang mau kau ambil? Paling tidak hari ini yang harus kita ambil adalah keputusan untuk tetap setia pada Tuhan. Katakan amin. Paling tidak hari ini Anda harus ngambil dengan sebuah keputusan yang bulat dan tegas dalam dirimu. Bahwa saya akan tetap setia pada Tuhan. Apapun yang terjadi. Itu Anda harus tanamkan dalam diri Anda. Mengapa? Karena itu berbicara tentang kekekalan. Jadi saudara-saudara dan saya, jalanilah hidupmu. Tapi waktu engkau menjalani hidup ini, putuskan sesuai dengan kebenaran apa yang kau mau putuskan. Jangan kau putuskan sesuai dengan apa yang selalu ada kedagingan, keinginan hatimu. Putuskanlah. Dan pada akhirnya saya percepat, Rut pun menikah dengan Boas. Rut 4 ayat 13, menikahlah dia dengan Boas. Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya dan dihampirinya lah dia. Maka atas karunia Tuhan perempuan itu mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Luar biasa. Menikahlah dia. Ayat 17. Kita mau percepat saja ya. Tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu. Katanya pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebutkan namanya Obed. Dialah ayah Isai. Dialah ayah Daud. Wih, luar biasa. Rut, dengar, Rut bukan perempuan bangsa Israel. Rut bukanlah orang yang, kalau bisa kita sekarang, orang yang percaya, katakan begitu. Tetapi karena dia ngambil keputusan untuk berkata, Allahmu Allahku, bangsamu bangsaku, di mana kau ada aku ada. Dan saat itu Tuhan ternyata, dengarkan saya baik-baik, dengarkan saya baik-baik, sangat menghargai setiap keputusan yang berjalan dengan dia. Keputusan yang diambil yang sesuai dengan kebenaran. Keputusan yang diambil yang sesuai dengan firman. Tuhan sangat menghargai orang itu dan keputusannya. Tapi kalau engkau ngambil keputusan di luar Tuhan, kau ngambil keputusan menyenangkan dirimu, ingat baik-baik, Tuhan akan meninggalkan engkau. Dia tidak akan memberikan pertolongannya. Rut saat di lembah penentuan, lembah keputusan itu, keputusannya benar. Pada akhirnya yang terjadi, lewat rahim Rut lah lahir seorang laki-laki, anak laki-laki, dan dikatakan dengan tegas di situ, Obed. Lalu dilanjutkan, Obed ini dia punya anak namanya Isai. Habis Isai namanya nanti Daud. Dicatat sampai generasi selanjutnya.
Dan yang paling menarik saudara-saudara, di dalam kitab Perjanjian Baru, dalam silsilahnya Yesus Kristus menurut manusia, kata manusia, disebutkan Matius pasal yang pertama di sana. Mari kita lihat ayat 1 sampai yang kelima. Silsilah Yesus Kristus. Saya akan tutup. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakan Hezron, Hezron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon. Ayat 5. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Boas memperanakan Obed dari Rut. Obed memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri, dan selanjutnya sampai kepada Kristus. Saudara-saudara, ternyata lembah penentuan itu ketika engkau mengambil keputusan dengan sungguh, berjalan dengan benar dalam keputusan itu, kau pegang janji kebenaran Tuhan dalam menjalankan keputusan itu, pada akhirnya nama kita dikenang bukan cuma 1-2 masa, tapi dikenang panjang, saudara-saudara. Diingat, dicatat di dalam silsilah kehidupan anak-anak keturunan kita. Wah, disitulah saya baru mengerti dulu. Kan pernah saya bilang, ada yang namanya Mark Jones disandingkan atau dibandingkan dengan yang disebut Jonathan Edwards. Dicarilah silsilahnya, anak-anaknya semua, berapa generasi semua. Ternyata Jonathan Edwards yang adalah anak Tuhan, hamba Tuhan yang sederhana, dengan Mark Jones orang terkaya saat itu. Tapi apa yang terjadi? Semua keturunannya pada banyak yang kacau-kacau. Ada yang hidup di pemerintah, tapi pemerintahan yang rendah-rendah. Tapi Jonathan Edwards, lebih 50% keturunannya itu menjadi tenaga misi, perawat, bidan, dokter, profesional. Ada yang profesor di bidang pendidikan, dan ada yang jadi senator, jadi anggota DPR-nya, dan satu lagi menjadi wakil presidennya Amerika Serikat. Saudara-saudara, dicatatlah kita ternyata. Itu sebabnya saudara-saudaraku, dimulai hari ini ambillah keputusan dalam hidup saudara untuk saudara tetap setia pada Tuhan. Amin, saudaraku. Berjalan dalam Tuhan. Amin, saudara-saudara. Dan saya beritahu pada saudara, orang di luar sana banyak masih di lembah penentuan. Mereka bingung bagaimana ngambil keputusan. Tugas siapa itu? Tugas saudara dan saya. Engkau menjadi pahlawan, kau berkata aku ini pahlawan, dan engkau melayani mereka. Ingatkan lembah keputusan itu. Beritahu mereka, putuskanlah supaya engkau percaya sama Tuhan. Putuskan supaya engkau setia sama Tuhan. Masih banyak di luaran sana. Dan sekarang saya minta saudara-saudara sadarilah, tugas itu ada di tangan saudara hari ini, dan bukan di tangan yang lain. Amin, saudaraku. Di dalam kitab Yosua pasal yang selanjutnya ya, pasal 24 ayat 15. Pada saat Yosua sudah tua, dia berikan sebuah pilihan kepada bangsa Israel. Dia bilang apa? Pilih pada hari ini, pada siapa kau mau beribadah? Kepada Allah orang yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di sebelah sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang di negerinya kau diami ini? Yosua bilang, tetapi aku, lihat, dia ambil keputusan penting. Aku dan sisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Putuskanlah saudara. Dan saya percaya, ketika Anda berada dalam lembah penentuan, maka keputusan-keputusan Anda adalah keputusan-keputusan yang sesuai dengan kebenaran, berjalan di dalam kebenaran. Amin, saudaraku. Tuhan memberkati kita semuanya pada hari ini. Dan pulang dari sini, tetaplah engkau bersemangat, jalani hidupmu, kuatlah engkau di dalam Tuhan. Dan jangan lupa, keputusan yang kau ambil
menentukan bagaimana hari esokmu. Mari kita beri tepuk tangan pada Yesus kita. Haleluya. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita datang kepada Dia.